tadi kan sempat tertunda masalah itu. Setelah masalah itu gimana nih kakak Wah, sekarang? kalian nggak lihat. Makin cantik nih Pasca. Makin subur gue. Gimana sih Gue mungkin subur, makan ketelan, tiap 3 jam makan, ketemu teman-teman tanpa harus takut, tidak butuh permisi. Terus udah gitu mengerjakan semua. Aku menobatkan diri aku. Jangan lupa ditulis Sarjanda Palu Gada. Sarjanda Palu. Sarjanda. Kenapa? Berstandarisasi nasional Indonesia. Ya. SNI ya? Kenapa nih SNI. Pak Palu Gada? Apa kamu sekarang sikat semua atau Sikat gimana? semua pekerjaan. Bukan berarti aku maruk, tapi aku karena memang seorang pedagang sih, bisnis ya. Gitu. Jadi apa yang kemarin tertunda gara-gara ngurusin itu kan sempat income juga bermasalah dong karena aku ngurusin itu bolak-balik PA, polisian, bayar ini, bayar itu, naktir teman-teman. Ya kan teman-teman udah nungguin aku. Ya pastinya aku harus kita makan bareng ya kan, kasihan kalian udah pada nungguin aku, nungguin berita aku. Jadi aku pikir kayak kapan nyari duitnya bos ya kan. Jadi akhirnya sekarang nih nyari duit. Akhirnya ya ada project ini kebetulan berkaitan juga dengan produksi single anak. Dan aku mensupport babang aku, Kosan Tobing dan Anissa Dalimunte, penyanyi Indonesia yang domisilinya sekarang lagi di Malaysia. Dia launching lagu Anugerah Terindah. Jadi hari ini aku hadir untuk mensupport dan untuk juga menyuarakan bahwa musik anak harus hidup kembali. Kamu mendapatkan kebebasan Mungkin nggak? Kak, Cuma 5 sih. berapa lama tuh? 5. Enggak sih, sebenarnya emang badan aku kembang kepis kayak hidung. Jadi emang badan aku ini emang kadang gede, kadang kecil, tergantung baju sama tergantung mood, ya kan? Kalau kemarin jujur aku lost 5 kilo, naiknya 5 kilo lagi. Jadi sekarang aku naik lagi, perasaan aku begitu walaupun emang baju masih muat dan meletot. Tapi kamu mendapatkan bahagia tapi ya? Iya. Apa? Lebih Mendapatkan Kalian lihat aku kebebasan. pura-pura bahagia. Enggak lah, aku bahagia beneran. Ada proses yang belum selesai Kak? Tentu. Apa tuh yang belum selesai? Apa? Nafkah. Oh, emang berapa Kak? Itu nafkah anak. Emang berapa Kak? Wah, pura-pura nggak tahu. Nggak tahu saya, makanya saya nanya. Buka lagi lah liputan yang Ya kan kemarin. dari kakak aja kan mumpung ketemu nih kan. Mumpung ketemu. Ya begitulah. Pak, mengenai Lumayan lah buat ini apa bayar listrik aja. Kak, ini banyakin kegiatan supaya lupa sama Udah lupa mah udah. Cuman maksudnya gini, dalam artian gini. Kan proses itu sudah ketuk palu, sudah akta cerai juga sudah diambil ya. Aku update ya, sudah. Janda. Kapan? Ya, Kapan? Sudah, Kapan diambil? Oh, jangan ngomong gitu dong, aku harus fokus sama diri sendiri. Kalau dia silakan nikah lagi. Kapan diambil akte cerainya? Oh, jadi aku sekarang lebih ke ini. Jujur, aku lagi mengurusi semua cash flow yang berantakan akibat itu. Gitu. Jadi dulu kan aku jadi pakaiannya, jadi penyeimbangnya. Sekarang gimana caranya misahin semuanya supaya tidak urusan ke aku lagi dari segi rumah, ya kan? Terus nafkah anak. Yang penting sih nafkah anak aja antara one on one antara dia ke anak aku, ya. Tapi belum ditunaikan. Belum, dari akte cerai itu keluar sampai sekarang nafkah anak belum ada. Jadi janjinya kan setelah peradilan, berarti dari peradilan semua proses peradilan dari perceraian sampai yang laporan yang teman-teman dengar belum ada apa-apa. Tapi kalau boleh tahu sebulan berapa sih Kak? 2,5 juta. Dia menyanggupi 2,5 Ya, juta. dari tuntutan itu 30 juta dan on bill sih. 30 juta itu kan adalah pengeluaran yang biasa kita bertiga lakukan ya. Cukup untuk bertiga pengeluaran segitu ya. Aku kan orangnya detail ya. Pas waktu aku kan gugatnya sendiri kan, cerai mandiri sob kemarin kan. Jadi aku gugat sesuai dengan bill apa sih, kita domestik rumah tangga teman-teman tahu lah ya kan, kehidupan sehari-hari, makanan, minuman, operasional, ART, sekolah, les, tabungan, asuransi, pendidikan. Dan aku naruh itu ke gugatan ke semuanya, yang diterima cuma 2,5 juta aja. Jadi 2,5 juta itu untuk apa? Cuma buat anak aja? Cuman buat anak. Jadi aku juga waktu itu menuntut mut'ah ya. Mut'ah itu kan yang ya teman-teman tahu lah, idah masa tunggu. Berarti dari aku gugat ya kalau idah itu ya, Iya. sampai dengan Ketuk palu. ketuk palu hilang, nggak ada di situ. Jadi pas waktu aku lihat putusan itu, cuma nafkah anak doang. Wow, terus mungkin energi aku udah habis ya Beb, udah habis. Jadi kamu terima Termasuk aja Beb. nih. Pertama aku cukup terkejut, ini anak bersama loh, dihargai 2,5 juta. 2,5 juta, oke, kita bersyukur. Tapi kan kita ngelihat kayaknya dari pihak sana mampu kok, ya kan? 3 pengacara,
kemana-mana juga masuk ke dalam kafe-kafe yang oke, ketemu kliennya juga klien-klien yang oke, dan aku sengaja untuk disconnect ya, untuk memblok semua, karena menurut aku akan ngabisin energi aku, karena kalaupun memang mau ketemu sama anak tinggal datang ke rumah kami di Suvarna ya kan, jelas, dan rumahnya juga lagi proses tunggakan KPR yang cukup besar ya, jadi kemarin aku juga dicari-cari bank gitu kan, terus aku bilang ya aku udah cerai, silakan cari debitur, saya di sini cuman mantan, jadi bingung aku, jadi itu aja yang bisa aku update. Berarti kamu tidak membatasi dia untuk ketemu anak kamu? Enggak, kalau misalnya ini dia lihat tayangan ini aku udah nggak apa-apa, sudah memaafkan juga, bisa dilihat kok dari muka aku tuh nggak bisa pura-pura juga, karena ini yang dia mau ya kan, yang kami mau. Awalnya kan pastinya kita perempuan mau sumbu panjang, mau mempertahankan rumah tangga, tapi kan dia tantang terus ya, dia tantang terus untuk coba cerai, coba tinggalin saya, bisa nggak kamu hidup tanpa saya gitu. Aku udah tantang seperti aku udah nggak bisa. Jadi menurut aku kayak yaudah cukup menjadi daddy yang baik, doakan jarak jauh, dan memang kemarin juga sempat FaceTime juga sama anak aku, kadang kayak copy template orangnya ya. Jadi katanya dia akan mendoakan Javier, memeluk Javier dalam doa saja. Terus juga katanya nurut sama mominya itu. Berarti kan dia sudah mengikhlaskan hak asuhnya ke aku, dan yang penting aku adalah ya oke lah anak di aku, semua di aku. Tapi nafkah ya kalau bisa langsung aja ke Javier, bisa bayarin sekolahnya atau kirim sembako itu lebih enak. Terus seminggu ini kan bisa hubungi orang tua saya atau adik saya yang nomornya masih oke, dan aku juga nggak ngeblok nggak apa, cuman maksudnya ngeblok secara yang nggak mau terlalu ini lagi dah. Berarti sebenarnya 2,5 juta itu nggak cukup, tapi dicukup-cukupin aja. Ya kita hitung aja mbak dengan hitungan matematika normal gitu, 2,5 juta ya. Ya pasti Javier, aku sih berpikirnya 2,5 itu di hold ya, kalau misalnya nanti itu terjadi, aku akan hold di deposito saver atau dimanapun lah, emas kayak bisa kan ya, nggak aku sentuh ya. Sebenarnya kemarin itu dari tim aku juga aku udah kirimin mediator ke lawyernya dia, dan orang bank juga sudah mencari lawyernya dia, tapi lawyernya melempar lagi ke prinsipal tergugat itu kan yang harus ngurusin. Kalau misalnya dia udah pilih lawyer, berarti kan otomatis kan rumah diterusin sama dia gitu, atau dia TO ke aku. Cuman kan sampai sekarang kayaknya mungkin dari berita-berita di media ini, aku sih harap media udah close aja untuk memberitakan dia, karena akan dia semakin takut keluar. Oke, Kak, ngomongin anak tadi. Mungkin katanya anaknya gimana sih hubungan? Anak kamu nggak nanya terus apa? Anakku nanya, mungkin teman-teman pernah lihat di sosial media aku apa-apa selalu komunikasi, walaupun aku tuh nggak bertemu dengan si tergugat ini ya, sudah dari bulan Juni sampai dari gugat dan kemarin putusan, itu aku selalu bikin video yang dimana pasti dia akan nonton sosial media anakku dan aku. Dari situ ada video yang menayangkan bahwa Javier ya mimpi, call nama dia, gitu, mimpi gitu. Ya aku bilang sama dia, Jepangan, ya udah, sana FaceTime. Cuman emang kayaknya karakternya anak aku itu kan masih kecil ya, masih 6 tahun. Jadi dia belum mengerti perpisahan, dia hanya mengerti ayahnya kerja membangun satu proyek perumahan dan gedung, karena memang kan kontraktor, ya kan. Jadi aku pikir masih masuk akal ngasih taunya. Jadi aku ada spare buat berdamai nih sama nih orang. Tapi kayaknya kenyataannya orangnya yang nggak mau damai. Mungkin karena dari teman-teman media juga udah baik banget untuk mengupkan semua berita yang perselingkuhan itu. Jadi mungkin sekarang ini dia butuh waktu juga teman-teman untuk heal. Karena dia juga pernah terakhir ngomong sama aku, time will heal dan time will tell. Itu aku inget banget omongannya dia. Jadi udah jadi kayak slogannya. Aku udah dikasih message itu bahwa one day dia akan balik dengan versi dia yang terbaik baru. Jadi kalau sekarang ya go away aja dulu, karena kan rumah aku masih di situ. Terus pada saat aku keluar akta cerai juga dia nggak ngomong apa-apa. Terus aku juga nggak ngeblok dia. Jadi gitu aja. Datang dengan Veston baru, juga pas mau gimana? Dia datang aja, urusan anak aja. Kan udah punya pasangan juga dia.
Tapi aku memang nggak komunikasi lagi, udah nggak kontak, dan ya mudah-mudahan dengan teman-teman juga menayangkan ini ya sampai lah gitu ya. Lihat aja anak lagi ujian, lagi lucu-lucunya, lagi gemes-gemesnya, dan dia lagi perform dengan nilai-nilai terbaik. Dan aku juga aku keep my promise terhadap dia gitu ya, bahwa sebelum kita bercerai itu kita udah ngomong bahwa nanti anak jangan dijadikan tameng atau dijadikan hukuman gitu kan. Tapi kenyataannya kan malah dia sendiri yang away. Jadi tahulah kualitas dirinya kayak gimana. Away dulu lah. Nanti kalau misalnya anaknya udah oke, datanglah dengan versi terbaik. Kalau misalnya dia punya pasangan baru ya datanglah dengan pasangan barunya. Jadi dia tahu kalau ini bapaknya sama ibunya sebenarnya udah pisah. Jadi banyak kok aku belajar dari rekan-rekan teman-teman yang semuanya sudah berumah tangga dengan kehidupan barunya, tapi tetap bisa sama anak atau mungkin anak sambung atau apa gitu. Jadi makanya kalau kalian ngeliat aku udah seikhlas itu karena teman-teman saksinya yang nemenin aku dari gugatan pertama dengan drama-drama itu, akhirnya ya aku subur sekarang, makmur, walaupun emang masih berusaha ngebaikin cash flow karena banyak banget yang berantakan. Tapi sebenarnya ini lagi masa idah nggak sih? Oh udah selesai nggak sih Beb? Kan udah putusan. Ida, makanya aku mau nanya, aku masih agak bingung ya guys. Masa idah itu kayaknya dari ketok palu, bukan, dari kita daftar gugat, ya kan? Sampai putusan dan akta keluar kan? Idah, ya berarti sebenarnya idah aku udah selesai. Makanya masih Bener nggak sih, Beb? kerja keluar makanya. Iya, aku juga maksudnya gini, waktu pada proses itu aku masih berharap untuk kita rujuk dalam artian ayolah kita ya mungkin sebelum kita cerai itu kan sepakatnya kan fair stake, jadi otomatis kan dia udah balik nama juga ke aku, rumahnya diurusin kamu kalau memang dia lagi keadaan yang nggak baik, atau banyak juga kok pasangan-pasangan yang lain walaupun dia bercerai dia bayar cicilan itu sama-sama. Sebenarnya aku mau kasih opsi kayak gitu, tapi kayaknya memang dia udah terlanjur malu. Aku juga hubungin lawyer dari utusan kami juga nggak, pamit ke orang tua aku juga nggak, mengembalikan talak aja kan enggak ya, nalak aja juga enggak kan, kalau masalah tuh nalak juga. Jadi makanya aku cuma menghimbau bahwa ya sekarang era digital ya aku bisa menyampaikan itu karena keluarganya juga hands up, nggak ada yang ngurus, nggak ada juga yang menemui aku. Ya aku harap dia sudah dengan jalannya sendiri. Kita literally udah putus dari Juni sampai sekarang gak ada kabar berita lagi. Ya kalau misalnya ada kabar ya mudah-mudahan yang aku terima yang baik-baik aja deh. Nggak mau lagi, maksudnya kita tuh perempuan fokusnya sama anaknya jauh lagi SD begitu. 1 tahun aja nih SD udah mau berakhir ya, mulai SD kelas 2 nggak ketemu juga. Jadi menurut aku itu udah kebangetan ya. Terus buat apa aku toleransi lagi, tapi aku tidak mau berdebat gitu. Nah jadi makanya harapannya supaya bisa lihat anak aja, rumah masih sama, gak digusur kan, gak disita juga. Jadi tolong bertanggung jawab atas tempat tinggal anak yang sampai 21 tahun itu menjadi tanggung jawab kami gitu. Karena aku fleksibel, bayar ayo, bayar berdua ayo, dijual bareng-bareng ayo. Tapi kalau misalnya dijual bareng-bareng tentu harus ada yang kita pikirkan, karena anak itu kan kita udah bayar SPP tuh ya, uang bangunan di depan itu ya kan, udah di depan ya, ngapain kita pindah-pindah lagi ya. Rumahnya juga layak kok, anak aku udah senang di situ. Dan mungkin sekarang ini aku ya mengisi waktu luangnya dengan yang teman-teman lihat kayak gini, aku jadi kerja banget, tapi bukan kerja keras, kayak alhamdulillah pertemukan yang orang-orang yang dulunya sempat off gitu kan, karena kan dulu aku dedikasinya ke keluarga dan suami banget gitu kan. Terus ini single era aku adalah womanpreneur, jadi aku balik lagi. Berarti yang rumah itu kakak yang bayar sendiri atau gimana sih Kak? Oh enggak, aku bayar. Jadi Tidak aku bayar, urusan dia tetap tergugat. Ya kenapa nggak aku bayar? Karena debiturnya dia. Kan ini yang jadi masalah gitu. Kalau misalnya aku bayar terus masih nama dia, enak di dia nggak enak di aku. udah jangka waktunya nggak sih Kak, rumah ini harus dibayar? Aku minta atensi sama developer dan orang bank. Jadi setiap aku diundang, ini edukasi juga buat perempuan yang nama debiturnya atas nama suami, itu kan bukan urusan kalian. Jadi jawab, undangan, datang. Kita bisa ngobrol di situ. Jangan sampai kita keluar di rumah kita sendiri. Walaupun memang aku nggak pakai ini ya, prenup ya. Posnap pun hampir dibuat kemarin, mau rujuk, gagal. Ya balik lagi, imamnya kenapa? Kita makmum mah ngikut-ngikut aja. Jadi makanya aku sekarang main rapi sekali, karena apa?
Dari aku pisah ranjang sampai detik ini, aku tetap dalam menjaga marwahku, masih seolah menjadi istri. Aku sebagai wanita yang benar-benar menjaga itu. Makanya aku kemana-mana teman-teman bisa lihat aku sama adik aku yang cowok. Gitu. Dan dia out of nowhere, aku nggak tahu dia di mana. Gitu. Jadi makanya sekarang ini aku lebih senang aja kayak gini-gini aja, kayak Mbak Mas lihat kan, aku jadi subur, kalian juga bisa makan bareng aku, nggak perlu lagi ditanyain yang aneh-aneh. Kerja aku nih ngurusin anak kecil yang mau menjadi aku pada saat jadi penyanyi. Jadi seneng aja, walaupun Javier nggak ikut sih, Javier lagi les. Oke. Laporan Tapi nggak ada update, nggak ada pemanggilan juga. nggak ada. Jadi aku juga bingung, ya sudah. Ini kita case close, kan juga udah divorce juga. Mau ngapain, mau jeblosin apa lagi dia? Nah, mendingan dia cari uang, bikin tabungan untuk anak, saver deposito untuk nanti anakku kuliah ke UK, karena memang aku dari dulu tuh sudah program anakku kalau bisa kuliah di sana, dan aku juga ikut. Gitu. Dan dia udah tahu itu. Ya udah, sekarang tugas Anda adalah, ya kan udah cerai nih, ya udah urusin aja hidup lu. Oke, siap. Oke.